Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 25 tanggal 25 bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan tentang ayat 165 sampai dengan ayat 167 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا
أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, falihada tawa'adahumullahu biqaulih, maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang menyekutukan Allah dengan firman-Nya, walau yaral ladzina zalamu, dan sekiranya orang-orang yang zalim melihat. Yang dimaksud orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang musyrik. Sekiranya mereka melihat bittikhadil andad wal inqiyadi li ghairi rabbil ibad, sekiranya mereka melihat dengan kesyirikan mereka, yaitu mereka menjadikan sesembahan dari selain Allah, dan mereka taat kepada selain Allah, wa dhalamul khalqa bisaddihim an sabilillah, dan mereka berbuat zalim kepada manusia dengan menghalang-halangi mereka dari jalan Allah, wa sa'yihim fima yadurruhum, dan mereka selalu berusaha untuk menimpakan madarat kepada orang-orang yang beriman. Sekiranya mereka melihat, yaitu pada hari kiamat, id yarawnal adab, ketika mereka melihat adab, ay yaumal qiyamah ayanan bi absarihim, ketika mereka melihat adab pada hari kiamat dengan mata mereka. Ini menunjukkan bahwasannya pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan neraka jahanam kepada manusia di padang mahsyar, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin, kalian benar-benar akan melihat neraka jahanam, dan kalian benar-benar akan melihatnya dengan mata kalian, dengan yakin. Itulah kondisi di padang mahsyar. Maka orang-orang yang musyrik, orang-orang yang berbuat zalim, ketika
diperlihatkan neraka jahanam, baru mereka menyesali perbuatan mereka. Maka Allah Ta'ala berfirman, annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adab. Bahwasannya kekuatan seluruhnya hanya milik Allah, dan bahwasannya Allah amat sangat keras siksanya. Artinya la'alimu ilman jaziman, mereka benar-benar mengetahui ilmu yang yakin. Annal quwwata wal qudrata lillahi kullaha, bahwasanya kekuatan dan kekuasaan seluruhnya hanya milik Allah semata. Wa anna andadahum laisa fiha minal quwwati syai'un, dan bahwasannya sekutu-sekutu mereka, yaitu sekutu-sekutu, sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah, tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan sedikit pun. Fatabayyana lahum fi dzalikal yauma dha'fuha wa ajzuha, dan pada hari kiamat, pada hari itu nampak bagi mereka, yaitu bagi orang-orang musyrik, lemahnya sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah, wa ajzuha, dan mereka, yaitu yang disembah, tidak memiliki daya, tidak memiliki apa-apa, tidak bisa menolong yang menyembah. La kamashtabaha alaihim fid dunya, tidak seperti di dunia mereka masih ragu-ragu, mereka masih memiliki subhat, masih memiliki keyakinan bahwasannya yang disembah dari selain Allah bisa memberi manfaat. Namun pada hari kiamat nampak bagi mereka sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah lemah, tidak bisa menolong mereka. Wa dhannu anna laha minal amri syai'an, di dunia mereka punya keyakinan bahwasannya berhala-berhala, bahwasannya sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah memiliki kekuatan, memiliki urusan, bisa menolong mereka. Wa annaha tuqarribuhum ilaihi wa tusiluhum ilaihi, dan mereka orang-orang musyrik punya keyakinan di dunia bahwasannya sesembahan tersebut mendekatkan mereka kepada Allah dan mengantarkan mereka kepada Allah. Fa khaba dhannuhum wa batala sa'yuhum, namun pada hari kiamat nanti khaba dhannuhum, angan-angan mereka sia-sia belaka, dan batil pula usaha mereka, tidak ada artinya. Wa haqqa alaihim syiddatul adab walam tadfa anhum angdaduhum syai'a, dan pada hari kiamat orang-orang musyrik ditetapkan siksa yang keras bagi mereka, sedangkan sesembahan-sesembahan mereka tidak bisa menolak sedikit pun siksa dari mereka. Walam tughni anhum mithqala darratin minan naf', dan sesembahan-sesembahan tersebut
tidak bisa memberi manfaat sekecil apapun manfaat. Bal yahsulu lahum ad-dararu minha min haitsu dhannu naf'aha. Bahkan sesembahan tersebut memberi madarat. Jadi gara-gara menyembah sesembahan tersebut berdampak madarat bagi yang menyembah, yang mereka di dunia menganggap menyembah tersebut mendapatkan manfaat. Itulah akibatnya orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat nanti, yang mereka sembah dari selain Allah tidak bisa menolong, tidak bisa menolak siksa. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Sesungguhnya kalian, wahai orang-orang musyrik, dan semua yang kalian sembah dari selain Allah, baik itu batu ataupun kayu ataupun bintang ataupun matahari, innakum wa ma ta'buduna min dunillah, semua yang kalian sembah dari selain Allah ataupun manusia yang disembah dari selain Allah dan mereka ridha, ataupun setan-setan dan jin, mereka adalah hasabu jahannam, bahan bakar neraka jahannam. Antum laha waridun, kalian semua masuk ke dalam neraka. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha, sekiranya mereka itu adalah sembahan yang benar, mereka tidak akan masuk neraka jahannam. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun, dan masing-masing kekal di dalam neraka jahannam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang matahari dan bulan, karena matahari di dunia disembah, demikian pula bulan di dunia ini disembah oleh orang-orang yang menyembahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syamsu wal qamaru thawrani mukawwarani finnari yaumal qiyamah. Matahari dan bulan adalah dua makhluk yang akan dilipat, digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dilemparkan ke neraka jahanam. Supaya apa? Supaya untuk menghinakan orang-orang yang menyembah. Itu loh Tuhanmu, sesembahanmu, mintalah sekarang, mintalah tolong, sembahlah sekarang, mintalah tolong kepada matahari dan bulan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan orang-orang yang musyrik di akhirat nanti. Kemudian lanjutan keterangan Fadilatul Syekh Sa'di, wa tabarra'al matbu'un minat tabi'in, imam-imam kesyirikan, imam-imam kesesatan berlepas diri dari pengikutnya. Wa taqatta'at bainahum al-waslu allati kanat fid dunya, dan putus hubungan yang mereka dahulu selalu menyambungnya di dunia. Jadi imam sesat, imamnya orang-orang kufur, imamnya orang-orang musyrik, imamud dhalalah, berlepas diri dari makmumnya, dari jamaahnya, dari pengikutnya, dan terputuslah hubungan yang dahulu mereka selalu menyambung di dunia. Li'annaha kanat li ghairillah wa ala ghairi amrillah,
karena hubungan tersebut bukan karena Allah dan bukan karena perintah Allah. Demikian. Semua yang saling mencintai, saling menyambung bukan karena Allah. Di hari kiamat nanti terputus, selesai. Kalau sudah meninggal dunia, selesai hubungannya. Tapi lain, siapa yang mencintai karena Allah, selalu ada, selalu menyertai. Bahkan sampai hari kiamat pun iya. Orang-orang yang masuk surga mencari sahabat-sahabatnya yang mereka cintai di dunia karena Allah. Dicari karena cinta mereka, cinta yang ikhlas, cinta karena Allah, bukan karena duniawi. Tapi yang cinta karena duniawi putus, hanya di dunia saja. Karena apa? Karena kecintaan tersebut bukan karena Allah dan bukan karena perintah Allah. Wa muta'alliqatun bil batil alladzi la haqiqata lahu fatmahallat a'maluhum wa talashat ahwaluhum. Dan hubungan mereka di dunia muta'alliqatun bil batil, yaitu hubungan mereka karena sesuatu yang batil, tidak ada hakikatnya sama sekali. Fatmahallat a'maluhum, maka amal-amal yang mereka kerjakan mengecil, tidak ada artinya. Wa talashat ahwaluhum, dan kondisi mereka akan sirna, hubungan mereka sirna. Wa tabayyana lahum annahum kanu kadhibin, dan nampak bagi mereka, yaitu bagi makmum, annahum kanu kadhibin, bahwasannya imam-imam mereka di dunia adalah pendusta. Wa anna a'malahum allati yu'ammiluna naf'aha wa husula natijatiha, dan bahwasannya amal-amal yang mereka harapkan manfaatnya dan mereka harapkan pahalanya, inqalabat alaihim hasratan wa nadamatan. Jadi amal tersebut yang diharapkan pahalanya, yang diharapkan manfaatnya, berbalik menjadi penyesalan dan kerugian. Wa annahum khaliduna finnar la yakhrujuna minha abada, dan mereka kekal di dalam neraka, tidak keluar selama-lamanya. Fahal ba'da hadal khusrani khusranun, apakah ada lagi kerugian setelah kerugian ini? Artinya mengikuti imam-imam dalalah, imam-imam yang sesat, yang mengajak kepada kesyirikan, yang mengajak kepada kekufuran adalah kerugian. Kerugian yang paling rugi, penyesalan yang paling disesali. Dzalika bi annahum ittaba'ul batil. Yang demikian itu karena mereka mengikuti kebatilan. Fa'amilu al-amal al-batila, mereka mengamalkan amalan yang batil. Wa rajau ghairu marjuwin, mereka berharap kepada yang tidak bisa diharapkan. Wa ta'allaqu bi ghairi muta'allaqin, dan mereka bergantung kepada sesuatu yang tidak bisa bergantung kepadanya. Fabatalatil a'mal, maka batallah amal mereka, bibutlani muta'allaqiha, dengan batilnya yang digantungkan amal tersebut. Walamma batalat waqa'atil hasrah, ketika amal mereka batil, maka di situ terjadi penyesalan. Bima fatahum minal amal fiha fadarratuhum ghayatad darar. Ketika amal mereka batil, maka terjadi penyesalan karena sirna harapan yang mereka harapkan
dan mereka mendapatkan madarat dari imam-imam yang sesat tersebut. Wa hadza bi khilafi man ta'allaqa billah al-malikil haqqil mubin. Ini berbeda dengan orang yang bergantung kepada Allah yang maha menguasai, yang maha benar. Wa akhlasal amala liwajhihi, dan orang yang mengikhlaskan amal mengharap wajah Allah. Wa raja naf'ahu fahada qad wada'al haqqa fi mawdi'ih. Berbeda dengan orang yang bergantung kepada Allah, mengharapkan manfaat darinya, maka dia telah meletakkan kebenaran pada tempatnya. Fakanat a'maluhu haqqan lita'alluqiha bil haqq. Maka amal-amal yang mereka kerjakan benar karena mereka bergantung dengan yang benar. Fafaza binatijati amalih, maka dia beruntung mendapatkan pahala dari amalnya. Wa wajada jazaahu 'inda rabbih, mereka mendapatkan balasannya di sisi Tuhannya. Ghairu munqati, tidak pernah terputus. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, tersesatlah amal mereka. Walladzina amanu wa amilus solihat, adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin, dan mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwal haqqu min rabbihim, dan itu adalah kebenaran dari Rabb mereka. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum, Allah menghapus dosa-dosa mereka dan Allah memperbaiki keadaan mereka. Dzalika bi anna alladziina kafaru taba'ul batil, yang demikian itu karena orang-orang kafir mengikuti yang batil. Wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa min rabbihim, adapun orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Rabb mereka. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum, demikianlah Allah menyebutkan perumpamaan bagi manusia. Wa hina idzin yatamanna at-tabi'un an yuraddu ila dunya fayatabarra'u min matbu'ihim. Maka ketika diperlihatkan peristiwa tersebut, yaitu orang-orang yang beriman amal mereka diterima oleh Allah, mereka mendapatkan pahalanya. Imamnya, imam yang mengajak kepada tauhid, imam yang mengajak pada sunnah, berkumpul dengan pengikutnya, pahala mereka yang dijanjikan oleh Allah diberikan kepada mereka, mereka masuk surga. Lain halnya orang-orang yang mengikuti kesesatan, imamnya tidak bisa memberi manfaat, bahkan imamnya berlepas diri dari mereka. Ketika itu yatamanna tabi'un an yuraddu ila dunya, pengikut imam-imam yang sesat berharap dikembalikan ke dunia. Fayatabarra'u min matbu'ihim, supaya mereka berlepas diri dari imamnya. Bi an yatruku syirka billah, supaya mereka meninggalkan kesyirikan. Wa yaqbalu ala ikhlasil amal lillah, dan mereka mengikhlaskan amal karena Allah. Wa hayhata, ini mustahil, tidak akan terjadi. Fatal amru, urusannya sudah selesai, kelewatan mereka. Walaisal waktu waqta imhalin wa ingdar, pada hari kiamat bukan waktu menangguhkan, bukan waktu menunggu. Wa ma'ahada, walaupun demikian, fahum kadabah, mereka yang berharap dihidupkan lagi ke dunia juga dusta. Falau ruddu la'adu limanuhu anhu, sekiranya mereka dikembalikan lagi ke dunia, balik lagi
melakukan kesyirikan. Ini berdasarkan firman Allah, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadibun. Sekiranya mereka orang-orang kafir dikembalikan lagi ke dunia, balik lagi kafir. Sekiranya orang musyrik dikembalikan lagi ke dunia, balik lagi musyrik, padahal mereka sudah disiksa. Wa innama huwa qaulun yaqulunahu, itu hanyalah ucapan yang mereka ucapkan, ucapan dusta. Maka Allah berfirman, wa innahum lakadibun, mereka itu benar-benar dusta. Wa amani yatamannawnaha hanqan wa ghaidan alal matbu'in, itu hanyalah angan-angan yang mereka ucapkan sebagai bentuk marah kepada imam-imam mereka. Lamma tabarra'u minhum, ketika imamnya berlepas diri dari makmumnya. Wadanbu danbuhum, maka dosa adalah dosa mereka sendiri. Fara'sul matbu'in ala syarri iblis, imamnya imam. Apa imamnya imam? Imamul apa? Imamul a'imma ala syarr. Imamnya imam kejahatan adalah iblis. Wa ma'ahada yaqulu li atba'ihi, iblis berkata kepada pengikutnya, sebagaimana yang disampaikan kemarin, iblis berkhutbah. Iblis karena dituntut, masing-masing menuntut, maka iblis berkhutbah ketika itu. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, dan berkata iblis ketika perkara sudah diputuskan. Artinya apa? Yang masuk neraka sudah masuk neraka, yang masuk surga sudah masuk surga. Jadi di neraka itu tidak ada saling setia, itu tidak ada. Jangan dipikirkan mau dulu di dunia setia, maka di neraka setia. Sabar bro, sabar, semangat. Tidak ada. Di dunia mungkin ada saling memberi apa? Semangat. Tapi kalau di neraka sama-sama menyalahkan, saling mengumpat, saling menuntut, saling menyesal. Gara-gara koncoan karo awakmu, tadi ini koyek gini. Gitu ya Pak ini. Iya, gara-gara awakmu, ya gara-gara awakmu, gara-gara anda, sampai akhirnya gara-gara siapa? Iblis. Nah, iblis setelah itu berkhutbah, lamma qudiyal amru, ketika semuanya sudah masuk neraka, wis lengkap yang hadir, semuanya sudah hadir lengkap, baru iblis berkhutbah, innallaha wa'adakum wa'dal haqq, sesungguhnya Allah menjanjikan kalian janji yang benar, tapi kalian tidak sabar. Padahal Allah itu tidak menyelisih janji. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, aku juga menjanjikan, tapi aku menyelisihi. Allah maha benar dengan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Aku juga, yaitu iblis mengatakan, aku juga membisiki, menjanjikan, tapi aku menyelisihi janjiku. Kalau tidak menyelisihi janji, ya tidak iblis, karena iblis suka menyelisihi janji. Wa ma kana liya alaikum min sultan, aku tidak bisa memiliki kekuasaan menyesatkan kalian. Jadi iblis itu tidak bisa menyesatkan manusia secara langsung. Illa anda autukum, kecuali aku mengajak kalian, menyeru, membisiki dari dekat, dari jauh. Fastajabtum li, lalu kalian menuruti bisikanku. Fala talumuni, maka jangan salahkan aku. Walumu anfusakum, salahkan diri apa? Diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyah, aku tidak bisa menolong kalian, kalian juga tidak bisa menolong aku. Kemudian inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, dari dulu saja, jangankan sekarang, aku dari dulu. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, aku ini mengingkari kalian menyekutukan aku dengan Allah. Ini aku mengingkari, aku tidak suka.
Tidak suka kok apa? Kok ngajak? Gitu loh. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh dhalimina lahum adzabun alim. Innadh dhalimin, sesungguhnya orang-orang zalim mereka mendapatkan siksa yang pedih. Diriwayatkan ucapan salaf. Lihatlah tafsir Ibnu Katsir. Jadi iblis berkhutbah di neraka. Kemudian di atas mimbar, mimbarnya dari apa? Bukan dari kayu, dari api. Sehingga mereka semuanya pada akhirnya menyesali perbuatan mereka karena mengikuti iblis. Wal iyadu billah. Dari ayat-ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi sarful mahabbatil mutlaqah au mahabbatil ibadah li ghairillahi syirkun. Sarful mahabbah al mutlaqah au mahabbatil ibadah li ghairillahi syirkun. Pelajaran pertama, memberikan cinta yang sempurna atau cinta ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Memberikan cinta yang sempurna, cinta yang tidak terbatas, cinta mutlaqah. Memberikan cinta yang tidak terbatas atau cinta ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Maka kita mencintai siapapun juga cinta yang tidak terbatas. Cinta mencintai siapapun juga cintanya harus apa? Harus terbatas, harus ada batasannya. Bahkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh melampaui batas. Harus masih ada batasannya. Cinta muqayyadah. Cinta yang tidak terbatas hanya kepada Allah saja. Demikian pula cinta ibadah. Jadi ibadah adalah sesuatu yang paling agung. Kita tidak boleh cinta ibadah kecuali hanya kepada Allah saja. Jika ada orang mencintai cinta ibadah kepada selain Allah, maka berarti ini adalah kesyirikan. Inilah makna firman Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah seperti mereka mencintai Allah. Artinya mereka mencintainya cinta mutlaqah, cinta yang tidak terbatas. Dan mereka juga cinta ibadah kepada selain Allah. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran annal musyrikina yuhibbunallah, bahwasanya orang-orang musyrik itu cinta Allah. Jadi orang-orang musyrik itu mencintai Allah. Maka orang yang mengatakan syirik adalah orang yang tidak mengenal Allah, mereka tidak paham Al-Quran. Orang musyrik jahiliyah itu menyembah Allah, mencintai Allah, tapi mereka juga mencintai ibadah kepada selain Allah. Jadi orang-orang musyrik yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, terutama musyrik jahiliyah, musyrik Quraisy, mereka itu cinta Allah, sangat mencintai Allah, hubban azima. Mereka sangat mengagungkan Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi yang lain, mereka mencintai berhala-berhala yang mereka sembah dari selain Allah. Kemudian pelajaran berikutnya,
dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran annal mu'minina yuhibbunallah ashaddu min hubbil musyrikina lillah. Orang-orang yang beriman mencintai Allah lebih kuat daripada kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah. Orang-orang yang beriman mencintai Allah lebih kuat daripada kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah. Ini yang dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Kenapa? Karena cintanya orang yang beriman kepada Allah ikhlas. Esa satu. Mereka mengikhlaskan cinta ibadah mereka hanya kepada Allah. Kecintaan orang yang beriman yang sempurna hanya kepada Allah. Adapun cintanya orang-orang musyrik kepada Allah diduakan. Mereka mencintai Allah dan mereka mencintai kepada apa? Selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini fihi annal mu'minina yuhibbunallah ashaddu min hubbil musyrikin li alihatihim. Annal mu'minina yuhibbunallaha ashaddu min hubbil musyrikina li alihatihim. Orang-orang yang beriman mencintai Allah lebih kuat daripada kecintaan orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka. Jadi jangan dipikir orang musyrik kecintaannya sangat kuat. Tidak, orang beriman paling kuat itu cinta karena Allah, mencintai Allah. Ini hubungan yang paling kuat. Orang yang beriman mencintai Allah lebih kuat daripada kecintaan orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka. Kenapa? Apa jawabannya? Kenapa kecintaannya orang yang beriman kepada Allah lebih kuat daripada kecintaan orang musyrik kepada berhala-berhala mereka? Kenapa? Iya, atau ada yang lain? Iya, karena orang yang beriman tidak pernah berpaling dari Allah dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang. Adapun orang-orang musyrik berpaling dari sesembahannya dalam keadaan apa? Susah. Jadi orang beriman tidak pernah meninggalkan Allah, tidak pernah berpaling dari Allah, baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, dalam keadaan gembira atau dalam keadaan sulit. Demikian yang dijawab oleh Qatadah ibnu Di'am as-Sadusi berkata, innal kafir yu'ridu an ma'budihi fi waqtil bala wa yuqbilu 'ala Allah. Orang-orang kafir berpaling dari sesembahannya di waktu mendapatkan musibah, dan mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Wa ammal mu'min la yu'ridu anillah fid dharra'i wasarra. Adapun orang-orang yang beriman tidak pernah berpaling dari Allah dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan susah. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini fihi anna mahabbatallah min a'dhamil ibadah, bahwasanya mencintai Allah adalah ibadah di antara ibadah yang paling agung. Anna mahabbatallah min a'dhamil ibadah, bahwasanya mencintai Allah termasuk
ibadah yang paling agung, ibadah qalbiyah, ibadah hati yang sangat agung, yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memuji orang-orang yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Karena mereka orang-orang beriman itu sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi kullama izdada imanul abdi izdadat mahabbatuhu lillah. Kullama izdada imanul abdi izdadat mahabbatuhu lillah. Setiap kali bertambah keimanan seseorang, bertambah pula kecintaannya kepada Allah. Setiap kali keimanan seseorang itu bertambah, maka bertambah pula kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya mencintai Allah adalah ibadah yang agung, amalan yang sangat mulia. Semakin bagus iman seseorang, semakin kuat, semakin bertambah pula rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran dammul mahabbah was sadaqah laisa li ghairillah, laisa lillah. Celaan mencintai dan persahabatan bukan karena Allah. Celaan mencintai dan persahabatan laisa lillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tegas pada ayat ini berfirman, wa taqatta'at bihimul asbab. Terputuslah sebab-sebab. Salah satu tafsirnya kemarin yang kita jelaskan panjang lebar adalah al-mahabbah, kecintaan, kesetiaan, hubungan erat yang bukan karena Allah terputus pada hari kiamat nanti. Bahkan terputus ketika sudah meninggal dunia, terputus, tidak ada apa-apa. Paling-paling mereka ketika di hari kematiannya datang membawa kembang saja, atau kalau uangnya banyak membawa kembang yang didekor itu apa? Hah? Iya, karangan bunga. Paling bawa-bawa itu saja. Lain orang itu yang kecintaannya karena Allah. Setiap ingat sahabatnya, yang keluar dari lisannya doa. Bukan kenangan yang diingat, tapi doa. Mengenang tidak apa-apa, tapi lisannya tidak berhenti dari berdoa, mendoakan sahabatnya yang meninggal dunia. Mereka yang bukan karena Allah kecintaannya tidak paham bahwasanya kawan yang ditinggalkannya itu perlu doanya, hanya ingin ingat kenangannya saja. Ini kecintaan yang karena duniawi, tidak mikir akhiratnya itu apa. Tapi lain yang cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan bahwasannya Ibnu Hazm, ulama besar, belum haji. Jadi ada imam diantaranya Ibnu Hazm ini belum sempat haji. Maka mufti Saudi sekarang namanya siapa? Syekh Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah berkata, karena saya sangat mencintai ulama, aku pernah menghajikan Al-Imam Ibnu Hazm. Beberapa ulama besar dihajikan oleh beliau. Inilah cinta apa? Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beberapa ulama besar yang masyhur namun belum sempat haji. Maka mereka sudah dihajikan oleh orang-orang yang mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian kecintaan karena Allah, memikirkan. Jadi yang dipikirkan kan akhiratnya, pahalanya. Bagaimana apa yang dialami sekarang di kuburan, didoakan. Bukan hanya mengenang dulu saja, enggak. Mengenang silahkan, tapi jangan luput dari mendoakannya. Demikian kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, mereka yang sudah masuk surga, penghuni surga nyari teman-temannya yang dicintainya karena Allah. Mereka berkata, ya Rabbana, ya Allah, ikhwanuna, saudara-saudara kami, yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Ya Allah, kawan-kawan kami yang dulu sholat bersama kami, puasa bersama kami, beramal bersama kami, kok kami tidak melihatnya? Allah Ta'ala berfirman, idhabu, pergilah ke neraka, cari mereka. Jadi mencari kawan itu bukan di dunia saja. Itu yang mencari kawan bukan karena Allah, tapi yang kecintaan karena Allah. Kecintaan karena Allah selalu setia, tidak ada yang bisa memutus, karena kecintaan tersebut adalah kecintaan yang kuat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang saling mencintai, orang yang saling setia, orang yang saling menyambung hubungan, di hari kiamat nanti berubah menjadi musuh. Menjadi musuh. Kecuali orang yang bertakwa, orang yang dasar kecintaannya, yang dasar persahabatannya, kesetiaannya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi annallaha yajma'u yaumal qiyamah bainal atsba' wal matbu'in. Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat mengumpulkan antara imam dan makmumnya, panutan dan jamaahnya, dikumpulkan semuanya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal matbu'in bil batil la yanfa'una atba'ahum. Imam-imam yang diikuti dengan kebatilan tidak bisa memberi manfaat kepada yang mengikuti. Lain halnya yang diikuti dengan hak, yang diikuti dengan hak bisa memberi manfaat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memberi syafaat, memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula orang-orang yang beriman di depan jembatan yang bagi yang sudah melewatinya berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan. Doanya para nabi dan para rasul kepada sahabatnya atau umatnya yang sedang melewat, ya Allah selamatkanlah mereka, selamat mereka, selamatkan. Jadi yang diikuti dengan kebenaran berusaha memberi manfaat. Artinya ketika mereka sudah diselamatkan oleh Allah, sudah masuk ke dalam surga, mereka berusaha memberi manfaat kepada yang mereka kenal, terutama kepada sahabat-sahabatnya yang mereka cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang mengikuti imam-imam yang batil, imam-imam kesyirikan, imam-imam kekufuran, mereka tidak bisa memberi manfaat kepada pengikutnya pada hari kiamat nanti. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal atba' yatamannawna an yarji'u ila dunya liyatabarra'u min matbu'ihim. Bahwasannya pengikut berharap, itu pengikut kebatilan, pengikut kesyirikan, berharap dikembalikan lagi ke dunia supaya berlepas diri dari imam-imam yang mereka ikuti. Namun ini dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, ucapan ini adalah ucapan kosong,
hanyalah sindiran saja, supaya untuk menjadikan imamnya saling murka, supaya imamnya marah. Karena mereka apa? Saling melaknat antara satu dan yang lainnya. Penghuni neraka itu adanya saling mengumpat, saling melaknat, saling menyindir. Tidak ada sudah saling mencintai. Imam menyindir makmumnya, makmum melaknat imamnya. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtah. Selalu setiap dimasukkan dilaknat. Mereka saling melaknat antara satu dan yang lainnya. Wal iyadu billah. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi dammu ta'assub wa taqlidil a'ma. Celaan fanatik dan taklid buta. Jadi celaan bagi orang-orang yang fanatik. Itu apalagi fanatik kepada kekufuran, fanatik kepada kesyirikan, dan celaan bagi orang-orang yang ikut-ikutan saja. Pada akhirnya mereka di hari kiamat nanti menyesali perbuatannya yang fanatik dengan kekufuran, fanatik dengan golongannya, dan agama yang mereka lakukan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.